Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi. Di sini saya akan ikut belajar bersama teman-teman semua pada mata pelajaran prakarya. Pada hari ini kita akan belajar modul 4 dengan judul Lezat dan Aman untuk Dikonsumsi. Dan akan membahas unit 1 yaitu Ayo Berkarya. Di unit ini kita akan membahas tentang tahapan pengolahan bahan pangan. Indonesia memiliki hasil pertanian, peternakan, perikanan yang melimpah. Agar lebih tahan lama, hasil-hasil ini perlu diolah dengan kreativitas dan inovasi. Sebagai generasi muda, mari berkarya dengan mengolah bahan pangan nabati dan hewani menjadi produk awetan. Selain menjaga warisan kuliner Indonesia, produk ini juga bisa dikenalkan ke dunia, membantu perekonomian negara, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tahapan pengolahan bahan pangan itu pengolahan bahan pangan adalah proses mengubah bahan mentah seperti hasil pertanian dan peternakan menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Proses ini melibatkan berbagai metode dan teknik. Agar makanan lebih awet dan berkualitas, bahan pangan yang digunakan harus memenuhi standar tertentu seperti kondisi fisiknya agar hasilnya tetap baik. Setelah bahan siap, proses pengolahan dimulai dari pembersihan hingga memasak dengan berbagai teknik, baik yang melibatkan pengawetan maupun tidak. Agar makanan yang dihasilkan enak, aman, menarik, setiap langkah di pengolahan harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang matang dalam proses pembuatan juga penting agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini merupakan contoh tahapan pembuatan karya pengolahan. Yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ada identifikasi kebutuhan untuk ide perencanaan produk pengolahan pangan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan atau daerah setempat. Terus ada gagasan atau ide, membuat rencana atau merancang sesuatu perbuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi. Poin kedua ada pembuatan, di dalamnya terdapat persiapan, itu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, persiapan alat pengupasan atau pencucian bahan, terus ada proses pembuatan, pengolahan bahan pangan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Yang poin ketiga ada pengemasan, di dalamnya ada wadah kemasan, estetik, dan kesehatan. Yang poin keempat ada testing hasil, yaitu merasakan hasil produk olahan pangan yang dibuat. Terus ada mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan olahan pangan sebagai bahan perbaikan. Adapun apabila diaplikasikan ke dalam sebuah contoh tahapan pembuatan pengolahan pangan dengan teknik pengawetan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan. Di dalamnya ada identifikasi kebutuhan di daerah Batu. Malang banyak terdapat budidaya kebun apel dan stroberi. Apel Malang dan stroberi yang rasanya asam, menyegarkan, kurang disukai oleh anak-anak bila dimakan secara langsung. Terus ide gagasan, hasil petikan buah di kebun apel dan stroberi dibuat selai stroberi dengan teknik pengawetan, dimaniskan secara bersama-sama. Yang kedua, ada pembuatan, mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan ada pun proses pembuatannya. Nah, yang ketiga, pengemasan. Di dalamnya yaitu siapkan botol kaca, lakukan sterilisasi. Caranya, rebus air dalam panci sampai mendidih, kemudian matikan apinya. Yang kedua, masukkan botol kaca ke dalam panci berisi air yang sudah mendidih tadi, diamkan 5 menit, kemudian angkat dengan menjepit, tiriskan botolnya, dan keringkan dengan lap bersih atau tisu. Yang ketiga, masukkan selai stroberi atau apel ke dalam botol selai yang sudah disteril. Yang keempat, tutup botol toples dengan rapat agar kedap udara dan hiaslah dengan pita cantik. Setelah toples selai stroberi apel dingin, simpanlah di dalam kulkas agar bisa tahan lama, kurang lebih 1 bulan. Dan makanlah dengan roti atau pancake. Yang keempat, ada evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan, selai stroberi apel dengan teknik pengawetan dimaniskan
Ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan hasil karyamu dan ungkapkan perasaanmu terhadap rasa selai dan ungkapkan juga perasaanmu terhadap Tuhan Sang Pencipta buah-buahan. Jika Anda yang kurang disukai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan, bahan perbaikan jika membuat selai stroberi lagi. Sekian materi dari modul 4 unit 2. Saya ucap terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.